Hai teman-teman, selamat datang di channel Akhirnya Ngerti. Kembali lagi bareng saya, Niar Widya, tempat di mana kita mau ngobrolin teknologi, pendidikan, dan solusi digital dengan cara yang simpel dan seru. Biar kamu gak mumet dan akhirnya ngerti. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang platform untuk membuat dan mengelola soal ujian. Nah hari ini kita akan masuk ke topik yang gak kalah penting dan menarik di dunia pendidikan digital, yaitu platform video pembelajaran. Yes, kita bakal bahas platform-platform yang bisa kamu pakai untuk menyediakan materi belajar dalam bentuk video, mulai dari yang gratisan seperti YouTube sampai yang berbayar seperti Udemy dan Coursera. Dan gak cuma itu, kita juga bakal kupas tuntas manfaat belajar lewat video, kelebihan dan kekurangannya, juga apakah platform seperti Instagram sama TikTok nih bisa dipakai buat konten edukasi. So, langsung aja kita mulai pembahasannya karena ini adalah panduan lengkap yang akan bantu kamu memilih platform video pembelajaran terbaik sesuai kebutuhanmu. Pernah gak sih kamu merasa udah baca modul berkali-kali tapi gak ada yang nyantol? Kata-katanya padat, istilahnya rumit, dan makin dibaca makin pusing, makin gak ngerti. Nah saya sering banget ngerasain hal kayak gitu. Tapi semua berubah waktu saya menonton video penjelasan hanya dalam waktu 5 menit. Materi yang tadi susah banget dipahamin jadi terasa ringan banget. Gaya visual, suara narator yang jelas, dan contoh yang langsung ditampilkan benar-benar membantu. Nah di video ini kita bakal membahas platform video pembelajaran mulai dari yang gratis seperti YouTube sampai yang premium seperti Udemy, Skillshare, Coursera, dan yang lainnya. Dan kita juga akan jelasin nih manfaat belajar lewat video, kelebihan dan kekurangannya, tiap platform tentunya ya, dan apakah media sosial seperti Instagram dan TikTok bisa dipakai untuk konten edukasi. Kalau kamu pengajar, pelajar, atau siapa aja yang pengen mulai bikin konten pembelajaran, video ini cocok banget buat kamu. Yuk kita tonton sampai habis dan jangan lupa di subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info belajar lainnya di channel Akhirnya Ngerti. Sebelum kita bahas platformnya, kita bahas dulu ya, kenapa sih konten video itu makin digemari? Alasannya sebenarnya sederhana. Video itu adalah cara belajar yang paling dekat dengan gaya belajar alaminya manusia. Kita tuh kan belajar nggak cuma melihat, tapi juga mendengar dan kadang juga merasa terhubung karena ada wajah, ekspresi, dan intonasi. Dibanding kita baca teks nih, otak kita akan lebih mudah menyerap informasi visual dan pastinya jauh lebih cepat. Contoh nih ya, kita lagi belajar mengenai proses fotosintesis misalnya. Kalau kita cuma baca doang nih di buku ya penjelasannya, kita tuh butuh waktu yang lebih lama untuk benar-benar mengerti bagaimana sih keseluruhan proses fotosintesis. Tapi beda banget waktu kita nonton animasinya yang menunjukkan bagaimana sinar matahari, air, dan karbon dioksida bekerja dalam tanaman. Langsung nyantol karena apa? Kita melihat videonya secara langsung. Yang kedua, video itu fleksibel. Bisa ditonton kapan aja, di mana aja. Mau kita lagi sebelum ngantor atau sebelum pergi ke sekolah atau malam sebelum kita tidur, kita tinggal klik kita bisa tonton. Dan kalau kita belum paham, enaknya nih kita bisa putar ulang lagi. Semudah itu. Iya, semudah itu. Dan yang ketiga, video jauh lebih engaging. Kita bisa pakai animasi, musik, storytelling, bahkan interaksi. Jadi ini bisa bikin pengalaman belajar jadi lebih hidup dan nggak membosankan. Makanya nggak heran sekarang banyak sekolah, universitas, atau bahkan perusahaan mulai beralih ke video untuk buat pelatihan atau pembelajaran. Kita mulai dari platform yang udah pasti kamu kenal, YouTube. YouTube ini adalah platform video terbesar di dunia. Di sini kamu bisa bikin channel sendiri, upload video pembelajaran kamu sendiri, dan bahkan kamu bisa ngatur nih video-video kamu mau masuk ke playlist yang mana sesuai dengan topik yang udah kamu buat. Salah satu fitur terbaik YouTube adalah kamu bisa menjangkau audiens yang luas banget. Jadi kamu tuh bisa upload konten untuk publik, bikin video edukasi gratis, atau bahkan membangun komunitas pembelajar lewat komentar dan live streaming. Kelebihannya jelas, gratis, mudah digunakan, dan bisa jadi sumber penghasilan kalau channel kamu udah mulai berkembang. Dan YouTube nih juga punya fitur subtitle otomatis, live chat, dan analytical untuk kamu yang mau mengevaluasi performa dari video kamu. Tapi tentu aja, YouTube juga ada kekurangannya teman-teman. Karena YouTube ini kan terbuka untuk umum, jadi kontrol privasinya tuh terbatas.
Iklan tuh kadang muncul di tengah-tengah pembelajaran dan karena algoritma YouTube itu nggak fokus pada edukasi aja, penonton bisa dengan mudah terdistraksi oleh video lain yang mungkin jauh dari topik pembelajaran yang sedang teman-teman pelajari. Nah, kalau kamu mau cari platform yang lebih elegan dan profesional, kamu bisa coba lihat Vimeo deh. Vimeo ini lebih banyak digunakan oleh para profesional kreatif, perusahaan atau institusi pendidikan karena tampilannya bersih dan bebas iklan. Yang paling menonjol dari Vimeo itu adalah kontrol privasinya. Kamu bisa mengatur siapa aja sih yang bisa nonton video kamu, embed ke website tertentu, atau bahkan kamu bisa menggunakan password. Tapi ya gitu, ada harga yang harus dibayar. Vimeo ini versi gratisnya punya batasan dari ukuran file sama fitur-fiturnya. Jadi kalau kamu pengen fitur yang maksimal kayak private video, analitik yang lengkap, dan kapasitas yang besar, kamu harus upgrade ke versi pro atau bisnisnya. Jadi kalau kamu pengajar yang ingin menyajikan konten eksklusif ke murid atau tim internal, Vimeo adalah opsi yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Kalau kamu pengen yang serius nih ya, masuk ke dunia kursus digital dan menghasilkan uang dari sana, platform berikut ini cocok banget buat kamu. Ada Udemy, Skillshare, dan Coursera. Kita bahas Udemy dulu. Udemy memungkinkan kamu buat kursus lengkap berupa video, dokumen PDF, hingga tugas akhir. Platform ini punya jutaan pengguna dari seluruh dunia, dan kalau kursus kamu populer nih, kamu bisa dapat penghasilan yang lumayan besar loh dari sini. Tapi kamu juga harus siap bersaing dengan banyak pengajar lainnya, dan meskipun kamu jual kursus, ada pembagian komisi antara kamu dan pihak Udemy. Kelebihannya adalah kamu tinggal fokus aja nih buat materi, soal sistem pembayaran, hosting, terus manajemen muridnya, semua tuh udah disiapin sama Udemy. Kalau Skillshare sedikit berbeda ya. Platform ini lebih fokus pada video kreatif dan kursus praktis seperti desain, fotografi, hingga personal development. Di sini kamu dibayar berdasarkan jumlah menit yang ditonton. Jadi cocok banget buat kamu yang suka ngajarin ide-ide kreatif. Nah, lalu ada Coursera. Ini nih platform yang bekerja sama dengan universitas dan institusi besar. Jadi nggak sembarangan orang bisa upload kursus. Tapi kalau kamu bagian dari institusi pendidikan dan pengen menjangkau pembelajar global, Coursera adalah jalan masuk yang keren banget. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa nggak sih kita bikin konten edukasi lewat Instagram atau TikTok? Jawabannya jelas, bisa banget. Justru sekarang konten edukasi di platform pendek seperti Reels dan TikTok ini lagi naik daun loh. Banyak banget konten kreator edukatif yang sukses bikin video dalam 1 menit yang padat, menarik, dan informatif. Kamu bisa gunakan TikTok atau Reels untuk menyampaikan mini tips, istilah penting, rumus cepat, atau review singkat. Format video pendek ini juga memaksa kita untuk menyederhanakan informasi. Jadi penonton tuh cepat dapat poinnya, nggak bertele-tele. Dan jangan salah, konten ini juga bisa menjadi funnel untuk menuju video pembelajaran yang lebih panjang di YouTube atau kursus yang kamu buat. Mau di Udemy dan lain sebagainya. Jadi TikTok dan Instagram itu bukan cuma dipakai buat joget-joget aja. Kalau dipakai dengan benar bisa jadi media yang powerful banget buat edukasi juga. Jadi gimana? Akhirnya ngerti kan? Platform video pembelajaran itu banyak pilihannya. Mau yang gratis ada YouTube, mau yang rapi dan profesional bisa coba Vimeo, mau yang jualan kursus, Udemy, Skillshare, Coursera bisa jadi pintu awalmu. Dan jangan remehkan kekuatan TikTok dan Instagram. Di tangan yang tepat, platform itu bisa jadi tempat belajar yang paling fun dan cepat. Kalau kamu tertarik mau mulai bikin konten, mulai sekarang. Karena dunia ini sedang bergerak ke arah digital dan video adalah salah satu alat terbaik untuk berbagi ilmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa diklik tombol like, tinggalkan komentar kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman menarik soal belajar lewat video. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video edukatif lainnya di channel Akhirnya Ngerti. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga setelah nonton ini kamu bisa bilang akhirnya ngerti. Bye-bye!